Oke, itu dia sentimen pasar yang mempengaruhi hari ini gitu ya. Kayak lumayan banyak nih sentimen pasarnya hari ini mungkin karena banyak gejolak juga hari ini ya, Do ya. Banyak sekali gejolak di hati, gejolak di pasar, banyak lah. Ada apa ya? Kok saya belum mendengar cerita-cerita hari ini kayaknya ya? Banyak di gejolak hati orang-orang. Oh, oke, Heeh. yang senang, sedih dan bingung itu. Betul, Oke, betul, baik. betul, betul. Baik, kalau gitu kita menyapa aja deh Mbak Sheryl yang udah ada di samping kita. Selamat sore Selamat Mbak Hari Kemerdekaan, Mbak Sheryl. Sheryl. Selamat sore, merdeka. Merdeka. Ya, masih lah ya, masih ada suasana-suasananya lah ya. Iya, meskipun bajunya udah pada hijau ya. Ya, Kayak kita IHSG. merdekanya go green. Oh, oke. Iya, tetap semangatnya berkelanjutan ya, demi lingkungan yang berkelanjutan. Ikut lomba apa Mbak Sheryl kemarin? Ada ikut lomba nggak? Lomba apa ya? Lomba makan durian kali ya? Serius? Mau dong. Enggak sih, karena pas ada event makan durian, terus kita sama teman-teman pergi dan makan sepuasnya. Ih, Oh, di yang mana- di di mana itu lokasinya? yang di Kokas ya? Bukan di PIK ya? Di suatu tempat, di rumah juga. Oh, Di soalnya suatu tempat di rumah juga. rumahnya Iya. di suatu tempat gitu Iya, ya. Soalnya betul. terakhir kita ngobrol sama Mbak Sandra itu kita ngobrolin soal duren. Nah, itu All dia. you can eat duren, karena ternyata duren tuh jadi salah satu komoditi yang menguntungkan buat Indonesia karena diekspor ke Cina kan. Betul. Ternyata mereka merealisasikan iya dong. itu. Murah Iya. nggak harga duriannya? Mahal Karena sih lagi promo. durian. Itu all Lagi you can eat apa gimana? ada yang all you can eat, ada yang kiloan juga. Berapa all you can eat-nya? 99.000 Berapa ya? ya? Lupa. Murah Karena banget, bayarnya 99.000. digabung. Digabung bayarnya digabung. gitu. Tapi manis-manis. Manis. Nanti kabarin ya di mana tepatnya. Spill Itu ya. dia. Yang itu, yang tadi aku bilang. Iya, itu salah satunya. Oh, tahu aku tempatnya lagi. Tapi memang durian tuh kan lagi musim ya. Jadi di mana-mana juga bagus. Oh, emang Iya, ini lagi tapi- sekarang lagi musim nih. Lagi musim. Oh, pantes. Mau musim nggak musim tapi di Jakarta mahal biasanya dapat durian. Kali ini kayaknya lebih murah deh daripada biasanya dan lebih lengkap Kita variannya lihat apa ya aja murahnya ada. orang Jakarta tuh gimana sih? Soalnya kalau Tergantung di jenis duriannya sana- juga mungkin ya. Ada macam-macam juga karena lagi musim. Jadi banyak variannya yang tersedia dari durian lokal sampai durian impor kayak gitu. Mantap. Ini kita dapat cerita doang, Dok. Iya. Iya nggak dibawain. Nah, jadi kalian duriannya ikut ke lomba sini. apa kemarin? Kita mah kerja nggak lomba Mbak Sheryl. Oh iya, pakai Ih, kita kostum. live tahu. Lomba sore-sore. kostum. Iya. Enggak ya, bukan lomba itu. Oh, kirain lomba. Lebih ke pemaksaan, tahu enggak? Mempermalukan diri sendiri ya. Tapi ini jangan malu-maluin lah. Ini SG hari ini gimana Mbak Sheryl? Galau Kan IHSG ada hari ini nih. peristiwa penting nih hari ini di dalam negeri itu ada reshuffle lagi di kabinet gitu. Apa ada ini nggak ada pengaruhnya nggak ke pasar hari ini Mbak Sheryl? Oke. Nah, kalau kita lihat, wah udah pas nih jam 4 ya. IHSG-nya menguat di zona hijau 0,467% ya, hampir 0,5% nih. Meskipun tadi sempat berada di zona merah IHSG-nya, tapi sepanjang hari ini bisa kita simpulkan IHSG masih berada di kisaran all time high-nya. Kemarin kan all time high itu di level 7.460 ya. Tadi level tertinggi hari ini berada di 7.451 66. hari ini. Nah, jadinya kita lihat kalau ke bursa regional Asia hari ini juga di sesi kedua mayoritas rebound. Setelah di sesi 1 tadi bursa Asia justru terkoreksi seperti itu. Bursa Asia di sesi kedua nih rebound, bursa
Eropa yang konsolidasi saat ini di pembukaannya. Hmm. Tapi kalau untuk outlook sentimen bursa saham global, kita cermati masih positif seperti itu. Karena di hari Jumat kemarin ini ada sentimen komentar positif dari salah satu pejabat The Fed, yaitu Mr. Austan Goldsby, yang mengatakan, memberikan komentar ya, bahwa menurut beliau data-data ekonomi Amerika terbaru ini menunjukkan tidak terjadi kondisi ekonomi overheating yang dikhawatirkan pasar. Jadi resesi nggak jadi nih. Jadi market sementara seolah lupa apa itu resesi. Wow. Makanya bursa saham globalnya rally. Bahkan bursa Amerika ini mencatatkan kinerja mingguan terbaik sejak bulan November 2023. IHSG kita dalam negeri juga berhasil all time high di pekan lalu. Di sekarang juga masih di kisaran rekor tertinggi. Lalu juga di sisi yang lain, market melihat justru kondisi soft landing yang diimpikan oleh The Fed itu semakin visible, semakin nyata terlihat seperti itu. Dan juga untuk ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di FOMC bulan depan yang semakin dekat ini, itu juga semakin bulat ya probabilitasnya ke 100% pemangkasan suku bunga. Meskipun market lebih cenderung melihat pemangkasannya tidak 50 basis point pada FOMC. Iya, betul. Jadi lebih ke 25% seperti itu. Mbak Sheryl, kalau kita lihat grafik di akhir perdagangan, ini mungkin boleh di-shoot Detikers karena di sini belum update ya. Iya. Jadi itu di akhir-akhir perdagangan kan dia naik pesat ya, Mbak, ini. Yes. Ke 7466. Apa ini transaksi yang menggeliat di akhir perdagangan, Mbak Sheryl? Oke, sebenarnya marketnya masih running juga ya, karena pasar reguler memang sudah tutup, sudah close. Tapi bursa pasar negosiasi masih tetap berjalan seperti itu, meskipun pengaruhnya nggak akan terlalu signifikan terhadap IHSG. Nah, kalau kita lihat sejauh ini, sektor yang menjadi penopang penguatan IHSG di hari ini adalah sektor IDX konsumen non-primer ya, alias consumer cyclical, itu menguat sampai 3,22%. Kita lihat ini sentimennya juga masih lanjut nih soal masuknya saham-saham consumer cyclical kita ini pada indeks MSCI kemarin. Kan sudah semakin dekat nih efektifnya awal September, seperti itu. Makanya saham-saham consumer non-primer kita kompak nih menguat seperti itu. Lalu juga dari sektor finance, bahan baku dan industri, ini juga yang banyak kapitalisasinya besar di sana tuh juga mencatatkan penguatan yang lumayan signifikan di atas 0,5% hari ini, seperti itu. Wih, nyayur semua nih yang pegang saham consumer cyclical ya. Iya. Betul. Dan memang juga sektor ini kan agak lagging ya dibandingkan sektor energi dan bahan baku yang sudah menjadi top gainer di sepanjang tahun ini, seperti itu. Lagging itu apa, Mbak? Lagging itu yang tertinggal. Terbelakang. Gitu loh. Iya. Lagging artinya tertinggal gitu. Iya, seperti laptop ataupun gadget kita kalau lagi lagging. Lagi lagging. Oke. Atau nge-lag. Oh, oke. Paham. Okay. Nah, kita sampaikan lagi IHSG hari ini ditutup di 7466 ya, Detikers. Di level tersebut IHSG berhasil menguat 34 poin atau 0,47% kenaikannya. Dengan total transaksi sampai detik ini 9 triliun dan ditransaksikan 1 juta kali. Betul. Kira-kira semakin mendekati ke September, semakin mendekati pengumuman The Fed memangkas suku bunga, apakah IHSG akan semakin menuju ke rekor barunya, Mbak Sheryl? Karena makin kesini dilihat IHSG ini makin berani gitu. Oke. Nyusruk gitu. Kok nyusruk sih? Kalau nyusruk ke bawah ya. Terbang. Naik ya. Melambung jauh. Kalau kata Anggun. Iya, oke. Tapi sebenarnya memang di pekan ini akan ada banyak pertemuan bank-bank sentral di
Asia dan termasuk di Indonesia. Di esok hari dan di hari Rabu ya, pengumuman RDGBI. Ini yang sangat dinantikan sama pelaku pasar. Apakah suku bunga dinaikkan atau diturunkan? Karena suara pasar lumayan terbelah nih akan probabilitas pemangkasan suku bunga. Karena pertimbangannya inflasi Indonesia sudah cukup rendah dan nilai tukar kita meskipun belum balik ke masa awal tahun, tapi sudah signifikan lah penurunannya dibandingkan di 16.400 di tertingginya saat itu. Tapi di sisi lain juga secara historical bursa saham Bank Indonesia tidak memangkas suku bunga, mendahului The Fed, Bank Sentral Amerika. Jadi ini suatu hal yang dicermati pasar juga, apalagi hari ini Pak Jokowi, Pak Presiden baru melantik menteri-menteri baru. Ini juga masih nih dicermati sama pelaku pasar, seperti apa kebijakan lanjutannya, seperti itu. Tapi nggak langsung direspons hari ini ya sama masih pasar ya? dicerna ya sama market. Makanya kita lihat juga transaksi agak sepi ya, di bawah rata-rata, masih di bawah 10 triliun rupiah per hari, seperti itu. Lalu kalau di pekan ini juga sebenarnya dari Amerika banyak sentimen, karena hampir setiap hari ada komentar daripada para petinggi The Fed nih, seperti nanti malam, di esok hari, apalagi di hari Kamis, Jerome Powell juga akan datang di Jackson Hole Symposium, pertemuan ekonom di dunia ya, dimana market sih menantikan konfirmasi gitu, konfirmasi dari ketua The Fed, Mr. Powell ini, apakah benar beliau akan benar-benar memangkas suku bunga di bulan depan, seperti itu. Itu yang membuat market sangat penasaran di saat ini. Benar, ini mengingat bulan Agustus juga sudah mau memasuki akhir-akhir gitu. Betul. Ya. Cepet banget ya bulan Agustus ya. Nggak apa-apa lah, gajian kalau gitu berarti ntar lagi. Iya sih. Ya, yang gajiannya rutin enak ya. Apalagi sebulan berkali-kali. Nah itu dia, luar biasa. Kan lagi Edo. Yang gajiannya tiap minggu. Siapa ya? Mbak Sheryl ya? Mbak Mai. Amin. Amin ya Allah, amin. Nih ngomong-ngomong gajian yang punya value tinggi juga, emas nih Mbak. Katanya cetak rekor lagi harga emas nih. Iya nih. Kenapa cetak rekor mulu ya Mbak? Iya, jadi memang kita perhatikan beberapa pekan terakhir ini indeks dolar Amerika itu cenderung melemah seiring ekspektasi pemangkasan suku bunga di bulan depan yang semakin real, semakin visible bagi mata investor. Lalu juga kita lihat pelaku pasar juga mencermati ketegangan yang ada di Timur Tengah. Apalagi dari White House, dari Gedung Putih Amerika memberikan peringatan bahwa Iran ini akan melakukan serangan balik pada Israel di beberapa hari ini. Makanya emas sebagai instrumen safe haven atau pelindung nilai itu banyak diminati pelaku pasar, seperti itu. Makanya harganya all time high terus, seperti itu. Ya, karena jujur takut kalau emas tuh lagi naik harganya berarti kondisi dunia lagi gonjang-ganjing gitu. Betul, biasanya memang emas itu cenderung diburu saat ketidakpastian tinggi, saat ketakutan tinggi di pasar. Tapi untungnya ya bursa saham kita terus rally, bahkan all time high. Biasanya karena korelasinya negatif antara pasar modal dan emas. Kontradiktif biasanya Kontradiktif. ya, Mbak ya. Jadi kalau lagi tinggi harganya ini pada dijualin gitu Kebalikan ya. biasanya, tapi kali ini enggak. Kita lihat kayaknya pelaku pasar nih sudah mulai diversifikasi. Enggak investasi di Nggak satu hanya di instrumen satu ya. instrumen saja, tapi dibagi-bagi resikonya, seperti itu. Itulah pentingnya belajar bagaimana mengelola investasi. Setiap Rabu kita belajar sama Pak Firman. Ya kan? Oke, betul Betul. banget. Mau nggak gantiin Pak Firman nanti Kak? Kapan-kapan? Isi hari Rabu. Iya. Nggak mau gantiin. Maunya menambahkan saja. Oh, jadi berdua gitu narsumnya. Pak Firman hari Rabu, aku kan setiap hari. Oh iya. Tolong jangan tambah kerjaan saya ya kata Mbak Sheryl Enggak, gitu. sekali-sekali boleh mingguan. Serba Sekali salah boleh. beliau. Ya udah deh. Ya. Terima kasih banyak. Satu lagi dong kalau gitu Oh untuk iya, besok. Oh, untuk Seperti besok. apa? Oke, kalau untuk besok kita cermati IHSG ada potensi koreksi nih teman-teman ya. Ya. Karena menjelang keputusan RDGBI. Apalagi IHSG juga sudah berada di rekor-rekor tertinggi ya.
Oh, bahkan hari ini all time high ya, teman-teman di 7466. Iya. Oke, closingnya 7466 sudah final 0,83. Nah, penutupan IHSG bahkan sudah all time high dan biasanya di indeks negara manapun saat all time high itu ada terjadi profit taking seperti itu. Jadi Termasuk di Indonesia juga. betul. Jadi ya juga teman-teman yang sudah profit jangan lupa direalisasikan, dijual yang sudah untung, di switch ke saham lain yang masih murah. Seperti itu.